Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program acara Kompas Iman, konten pembinaan jemaat GKI Mosana, bersama dengan saya Feren Kurnia, rekan saya Antonius, dan tentunya narasumber kita di hari ini, saya Deborah Stefani. Ya, sebagai info, selama bulan Maret ini Kompas Iman akan membahas mengenai spiritual atau terkait dengan relasi kita dengan Allah, dengan beberapa topik pembicaraan, yaitu ada doa, membaca Alkitab, dan saat teduh serta puasa. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang doa. Nah, langsung saja kita menuju ke narasumber kita. Ci Deborah, bagaimana cara berdoa sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Apakah ada urutan berdoa yang baik? Iya, kalau Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa itu kita bisa baca di Alkitab. Kita kenal doa Bapa Kami ya, ditulis di kitab Injil. Kita di dalam doa itu menemukan bahwa doa itu dibuka dengan pengagungan kepada Tuhan. Lalu juga ada permintaan kepada Tuhan, yaitu permintaan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, makanan yang secukupnya, kemudian juga permintaan untuk pengampunan dosa, dan juga untuk pertolongan Tuhan supaya kita dijauhkan dari yang jahat gitu ya. Kemudian juga ada penyerahan diri kepada Tuhan, karena di akhir doa Bapa Kami itu kan dikatakan bahwa Tuhan itu adalah yang mempunyai segala sesuatu, yang menjadi raja atas segala raja, termasuk juga dengan hidup kita. Nah, seperti itu menurut saya adalah doa yang memang Tuhan ajarkan untuk kita juga bisa praktekkan di dalam ketika kita berdoa setiap hari. nah seringkali kan kita juga berdoa itu spontan ya, Deborah ya. Spontan kita pada saat itu berdoa. Nah, bagaimana urutan-urutannya itu misalkan tidak sesuai dengan doa Bapa Kami lah, bisa dibilang begitu. Apakah itu doa kita tidak sampai, atau oh ya Tuhan juga memaklumi akan hal tersebut? Iya ya, mungkin sebenarnya kita perlu pahami bahwa ini kan doa kan kita kayak berbincang-bincang ya sama Tuhan ya. Urutannya tuh menurut saya mungkin bukan urutan yang harus A, B, C, D seperti itu ya. Itu kan kayak kalau kita tulis skripsi gitu ya, nggak harus bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, nyambung dari A sampai B gitu ya. Terus tapi itu kita harus tahu bahwa di dalam doa-doa kita tuh bukan melulu kalau misalkan kita tuh doa isinya minta terus sama Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya pengen ini, saya belum dapat ini, saya belum punya ini gitu ya. Nah itu doanya kan kita tidak sesederhana kita pokoknya cuma minta terus sama Tuhan. Nah makanya sebenarnya urutan itu adalah ada poin-poin penting yang perlu kita juga sertakan di dalam ketika kita berdoa gitu ya. Jadi memang isi doa kita bukan cuma minta terus sama Tuhan, tapi kita juga memuji Tuhan, kita juga bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita pun juga memohon dosa-dosa kita diampuni Tuhan gitu. Demikian pula juga kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita menyadari bahwa iya ya kita tuh terbatas, kita tuh hidup kita tuh di tangan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan seperti itu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan Deborah bilang meminta terus begitu. Nah, keterkaitan dengan meminta ya. Seringkali kan dalam berdoa tuh meminta tuh hal yang sama, terus menerus setiap hari hal yang sama. Apakah itu punya kesan menjadi memaksakan kepada Tuhan, atau ya boleh-boleh saja? Nah, bagaimana? Ya. Wah, ini pertanyaan yang baik ya. Sebenarnya jawabannya bisa iya dan bisa enggak. Jadi apakah ketika meminta kepada Tuhan hal yang sama itu tidak memaksa? Ya bukan selalu berarti kita memaksa Tuhan harus kabulkan doa saya seperti itu. Misalkan kita pasti berdoa setiap hari, mungkin ketika kita bangun pagi hari kita berdoa, Tuhan misalkan tolong saya untuk menjalani hari ini bisa mungkin kita yang bekerja, kita bisa bekerja dengan baik, kita yang sekolah kita bisa sekolah dengan baik, mendapatkan ilmu. Mungkin kita juga berdoa minta pertolongan Tuhan ketika kita makan juga kan kita pasti berdoa minta Tuhan memberkati makanan kita dan kita bersyukur. Nah itu kan bukan berarti kita memaksa Tuhan, itu kan bukan pemaksaan. Nah kan tetapi kalau jawabannya iya memaksa, nah contohnya seperti ini, misalkan berdoa untuk pacar atau pasangan hidup, jodoh. Nah itu kan pasti adalah doa yang dinaikkan oleh para anak muda gitu ya. Teman-teman kita mungkin yang belum menikah atau belum punya pacar itu mungkin selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah
Tuhan kalau nggak misalkan suka sama orang, Tuhan tolong jodohkanlah saya dengan si A, atau boleh nggak si A ini jadi pacar saya, jadi suami atau istri saya, seperti itu. Nah, akan tetapi ketika kita di dalam kita menjalani kehidupan kita juga tentunya di dalam perjalanan spiritualitas itu kita menyadari bahwa ternyata memang Tuhan itu pasangan hidup yang mungkin terbaik untuk kita itu tuh bukanlah si A, tapi kita pokoknya maunya harus si A, harus dengan ini. Atau mungkin juga ya mungkin buat bapak ibu saudara yang ya udah menikah ya mungkin tidak relate ya dalam hal ini, cuma misalkan satu hal aja, misalkan atau enggak mungkin ingin tinggal di luar negeri, tidak mau tinggal di Indonesia atau seperti itu, kan saya mau tinggal di luar negeri, tapi tidak bisa. Nah itu tuh kemudian sesuai dengan perjalanan kita menyadari, oh itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita terus pokoknya Tuhan saya mau pasangan hidup si ini, atau Tuhan saya mau tinggal di sini, saya mau pekerjaan ini, padahal itu Tuhan tidak menjawab doa kita, ya itu ya pemaksaan kepada Tuhan, dan akhirnya itu tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Juga Tuhan kan mengajarkan bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu Bapa yang terjadi di dalam hidup kita. Oke, berarti bisa dong ya Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Nah, terus bagaimana cara kita tahu bahwa doa kita itu dijawab oleh Tuhan? Ya tentunya ini bisa gitu ya kan. Kalau misalkan kita meminta sesuatu itu tuh bisa saja kalau emang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan akan menjawab tidak, seperti itu. Jadi mungkin apa yang kita minta itu sebenarnya sesuatu yang salah. Nah, ditulis di kitab Yakobus 4 ayat 3, kita tuh bisa salah berdoa gitu kok, gitu kan. Jadi kayak ketika kita tuh berdoa, tapi apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu tuh sebenarnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi justru hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, tentu saja kalau kita meminta itu, Tuhan tidak akan menjawab iya, karena juga itu kan kita salah berdoa. Kita berdoa hanya untuk memuaskan keinginan kita, pokoknya kita maunya ini, harus ini, seperti itu. Nah, jadi maka dari itu kita juga perlu kayak menyadari gitu, ketika kita berdoa itu tuh yang kita minta itu tuh sesuai gak sih sama kehendak Tuhan. Nah, taunya dari mana kehendak Tuhan itu? Ya tentunya ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita juga membaca firman-Nya, Alkitab, itu kita akan menyadari, kita akan mengetahui kehendak Tuhan itu yang seperti apa sih gitu. Nah, jadi ketika kita di dalam berdoa pun, makanya ketika kita memiliki kehidupan berdoa, kita perlu satu sikap yang introspeksi juga terhadap apa yang kita minta. Apakah yang kita minta ini sesungguhnya untuk memuliakan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, atau sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan hanya untuk kepuasan diri kita gitu. Dan itu juga sebenarnya kalau kita minta itu tuh bukan yang terbaik untuk kita. Cuma kan kita sebagai manusia sebenarnya kita terbatas, tapi kita suka sok tahu gitu ya, pokoknya dia adalah pasangan yang terbaik untukku gitu ya, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi memang bisa Tuhan tuh tidak mengabulkan, tapi tentunya itu adalah memang ya ketika kita meminta sesuatu yang salah dan gak sesuai sama kehendak Tuhan. Nah, ini ada hal yang menarik lagi juga nih. Seringkali kan kita tuh berdoa kan bukan hanya buat diri kita sendiri aja gitu kan. Nah, pada saat kita berdoa untuk orang lain dan kita dengan rutin kita doakan, kita kadang-kadang terjebak, apakah ini formalitas atau bukan sih? Doa yang kita panjatkan ini untuk orang lain nih, seringkali susah membedakannya gitu, antara formalitas atau memang benar-benar kita sedang mendoakan orang tersebut begitu. Bagaimana Deborah kira-kira? Ya kita juga sangat baik ya tentunya kita di dalam berdoa, kita juga tidak sesimpel kita coba berdoa buat apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, tapi tentunya kita juga mendoakan untuk orang lain. Maka dari itu kan ketika kita beribadah juga kita ada doa syafaat, kita mendoakan untuk hal-hal yang lain. Nah tentunya kalau misalkan ini doa untuk segala hal, misalnya untuk diri kita atau untuk hal lain, orang lain, itu tuh semuanya bisa
cuma formalitas aja kalau misalkan itu tuh cuma kata-kata aja. Jadi cuma kata-kata yang, bahkan kata-kata yang indah pun itu tuh bisa jadi cuma formalitas, dan itu pun sebenarnya dilarang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus di dalam Matius 6 itu dia mengatakan, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik, karena yang didoakan itu tuh sebenarnya cuma kata-kata aja. Nah, yang penting juga adalah sikap hati. Nah, jadi kalau misalkan dalam hal tadi Ko Antonius bilang untuk mendoakan orang lain, nah, tentunya kita untuk supaya punya doa yang sungguh-sungguh itu tentunya kita harus punya sikap hati yang empati sama hal yang kita doakan ataupun orang yang kita doakan. Mungkin kita bisa berdoa untuk teman kita yang mengalami pergumulan, atau kita juga berdoa, kita kan mendengar belakangan ini ada bencana-bencana alam di berbagai tempat di Indonesia, ataupun juga orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, ketika kita berdoa, itu tuh kita punya sikap hati yang sungguh-sungguh, kita tuh empati sama apa yang kita doakan dan siapa yang kita doakan. Ketika ada orang yang bergumul dengan hal itu, kita tuh benar-benar merasakan pergumulan dan kita tuh sungguh-sungguh rindu apa yang kita doakan itu terjadi pada orang itu. Kita mendoakan mungkin para orang-orang yang sedang jatuh sakit gitu ya, kita benar-benar rindu supaya Tuhan itu menyembuhkan orang itu. Ataupun juga ketika kita berdoa untuk para korban-korban bencana alam, kita sungguh-sungguh merasakan, kita turut sedih. Misalkan kita melihat bagaimana yang rumahnya hancur, yang kebanjiran, terus lalu mereka yang mengungsi dengan keadaan yang mungkin menyedihkan gitu ya. Kita tuh benar-benar hati kita tuh ikut hancur, dan Tuhan, semoga Tuhan itu sungguh-sungguh benar-benar menolong mereka, memberikan kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal yang mereka butuhkan. Nah, jika kita mendoakan itu, kita hatinya kita sungguh-sungguh rindu, itu menjadi doa yang sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas saja. Jadi doa untuk diri sendiri atau doa untuk orang lain, problemnya bukan masalah kata-kata ya, tetapi sikap hati berarti ya. Memang harus kita sungguh-sungguh benar-benar minta Tuhan, kita sungguh-sungguh rindu Tuhan itu untuk memberikan hal itu. Berbicara soal mendoakan orang lain, bagaimana kalau kita mendoakan orang yang sudah mati ketika berziarah? Ini juga menarik ya, mendoakan orang yang sudah meninggal ya. Mungkin tentunya kita sampai hari ini kita mungkin memiliki leluhur ataupun orang tua yang saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita berziarah. Nah, itu kalau misalkan kita melakukannya karena mungkin tradisi untuk kebersamaan dengan anggota keluarga lain yang kita sama-sama berziarah ke kuburan mungkin kakek nenek atau orang tua. Nah, itu bukan mendoakan orang yang sudah meninggal. Apalagi kita tentu tidak percaya ketika kita sambil membawa makanan-makanan supaya nanti dimakan sama yang sudah meninggal, atau kita bakar uang gitu ya, supaya mereka nanti di sana punya uang. Nah, itu kan tidak benar, kita tidak percaya. Nah, akan tetapi kita bukan mendoakan untuk orang yang sudah meninggal itu supaya dia selamat atau tidak, karena keselamatan jiwa orang mati itu ya sudah ditentukan dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau tidak selama dia hidup sebelum dia meninggal, seperti itu. Jadi ketika kita mendoakan itu, kita mendoakan bukan jiwa orang mati tersebut, seperti itu. Ya, mungkin juga ini berlaku kalau misalkan kita kan mungkin ada saudara-saudari kita yang mengalami kedukaan, atau mungkin kita berkunjung, mungkin ada yang meninggal, kita berkunjung ke ibadah penghiburan, kita mungkin ikut mengantar sampai ke perkuburan ataupun krematorium seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan kita berdoa kan, tapi kan kita berdoa bukan untuk mereka yang meninggal, tapi untuk para keluarga yang ditinggalkan. Kan pasti mengalami masa-masa yang sulit, ditinggalkan orang yang terkasih. Kita mendoakan ya orang-orang yang masih hidup ini supaya tuh Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan juga, seperti itu. Cukup menarik ya. Ternyata kan banyak hal-hal dalam berdoa pun kita tuh banyak yang kita juga perlu koreksi ya. Iya, betul. Mungkin karena kebiasaan, mungkin karena kita belum tahu, tapi dengan ada sesi ini kita boleh semakin menjadi lebih tahu ya. Dan
kita dapat temukan melalui tema spiritualitas ini. Dan minggu-minggu ke depan pun kita masih dalam tema yang sama, spiritualitas, dan sekiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bye.